Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man da'awtana ilal huda wa rasyad wa hadaitana ilal khair ma hadaitana ilaihil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah sanna lana minad din ma fiha sala'ud dunyana wa syahadatul ukhrana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalul kalam, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sempat, nikmat sehat, dan yang paling utama yang Allah berikan nikmat kepada kita yaitu nikmat iman yang masih ada dalam diri kita, dalam hati kita. Salawat dan salam mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mungkin ayat sudah banyak orang menghafalnya dan bahkan menjadi sebuah topik utama ketika kita membahas tentang Ramadan. Akan tetapi mari kita belajar mentadabburi tentang ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memerintahkan kepada hambanya, di dalam Al-Quran sering menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu harfun nida, panggilan. Ini Allah sering menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ketika ingin memerintahkan kepada seorang hamba tersebut. Mari kita renungi, mari kita tadabburi tentang ayat ini. Kenapa Allah selalu membuka dengan kalimat iman ketika Allah hendak memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya? Yang pertama, Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan penghususan hanya kepada orang yang beriman. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu amal yang kita lakukan ini tujuannya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, tidak dengan yang lain. Makanya ketika kita ini termasuk orang yang beriman, maka mustahil kita beramal untuk sesuatu atau untuk orang lain, mustahil itu. Makanya Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang yakin, bukan hanya percaya, tapi Allah mengatakan wahai orang yang yakin kepada Allah. Pendengar yang budiman, ini luar biasanya bahasa di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya hanya orang yang beriman sajalah yang mampu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lanjutkan di situ dengan kalimat perintah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini adalah sebuah proses di mana seseorang itu untuk mendapatkan takwa, gelar takwa. Hampir segala perbuatan amal kebaikan itu semuanya tujuannya untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dan puasa ini bukan hanya diperintahkan kepada kita, tetapi ini juga diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan puasa itu? Yang pertama, dalam ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Yang kedua, berbicara tentang proses menuju sebuah ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, tujuan daripada ketaatan itu kepada Allah, yaitu takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa itu adalah takut, hati-hati, taat kepada Allah. Taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, ketika kita ingin hidup bahagia di dunia ini, maka salah satu kuncinya adalah kita taat. Seorang hamba taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Seorang anak taat kepada kedua orang tuanya. Seorang istri taat kepada suaminya. Seorang santri taat kepada gurunya. Ketika kita taat, maka disitulah titik kebahagiaan kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena tidak mungkin orang itu akan mampu menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu saum Ramadan, kalau tidak dibarengi dengan iman. Gak mungkin. Sholat tarawih itu capek, lelah, ngantuk. Tapi kalau didasari dengan iman, maka rasa lelah, rasa capek itu akan bernilai. Puasa itu lapar, lemas. Bahkan mungkin kita tidak tahan. Tapi ketika dasarnya adalah iman, maka itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.